Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini yaitu surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-7 sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh Ibu Zainuddin. Barangkali mulai malam ini dan dua pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang surat An-Nisa ini adalah menyangkut dengan masalah dalil-dalil faraid, ya, atau menyangkut dengan pembahagian harta orang-orang yang meninggal dunia meninggalkan harta dan akan diterima harta itu oleh ahli warisnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bagi orang laki-laki, artinya anak laki-laki, ya, akan mendapatkan bahagian dari apa saja yang ditinggalkan oleh dua orang tuanya dan oleh kerabat-kerabatnya yang meninggal dunia. Jadi ketika seorang bapak meninggal dunia, tentunya anak laki-laki akan mendapat pusaka. Begitu juga ada kerabat yang lain meninggal
kewajiban yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan harta kepada seseorang sehingga orang itu kaya. Ketika orang tersebut meninggal dunia, hartanya akan diwarisi oleh keluarga yang ditinggalkan. Yang kita tinggalkan itu bisa saja anak kandung, laki ataupun perempuan. Yang kita tinggalkan itu bisa saja istri. Yang kita tinggalkan itu bisa saja suami. Yang kita tinggalkan itu bisa saja ayah dan ibu. Yang kita tinggalkan itu bisa saja saudara kandung laki-laki, atau saudara sebapak laki-laki, atau saudara seibu laki-laki, atau saudara seibu perempuan, atau saudara sebapak dan seterusnya. Ini semuanya adalah ahli waris yang akan mengambil harta kepada orang yang meninggal dunia. Jadi makanya pembahagian ini Bapak Ibu sekalian adalah bukan pembahagian kita, tetapi pembahagian yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasibam mafruḍah, pembahagian yang sudah ditentukan. Nanti di depan ada yang sepertiga, ada yang 23, ada yang seperenam, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan bahagian masing-masing. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin faratuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir pada tempat pembahagian harta pusaka, ketika kita membagi harta pusaka, artinya malam faraid ataupun hari faraid, ketika kita membagi harta pusaka itu, hadirlah ulul qurba, artinya orang-orang yang dekat dengan kita. Mimman la yarisu, orang yang hadir itu adalah orang-orang yang tidak menerima pusaka. Wal yatama, juga hadir anak yatim dan orang miskin. Faratuhum minhu, maka berikan kepada mereka daripada harta itu sesuatu qabla qismati, sebelum pembahagian. Wa qulu, dan katakan bagi mereka, wahai para wali, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Misalnya begini, ini surahnya surah Patah Gigi. Ketika seorang kakek meninggal dunia, seorang kakek meninggal dunia, yang kita tinggalkan adalah anak laki-laki, anak perempuan, juga kita tinggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tentu anak laki-laki mendapat warisan, anak perempuan juga mendapat warisan. Yang di sana di depan disebutkan nanti lizzakari mislu hadzal unsayyin. Bagi orang perempuan, bagi orang laki-laki mendapat dua bagian orang perempuan. Kemudian juga ada yang istri. Orang meninggal itu punya istri, masih hidup. Kemudian punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan punya cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapat hak, tidak mendapat harta.
Ini mesti fokus nih. Walaupun kita bagi sama Musnawi, cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapat harta. Kenapa tidak mendapat harta cucu daripada anak laki-laki? Karena terhijab dengan anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat harta. Kenapa? Karena terbimbing oleh anak laki-laki. Lalu si cucu ini Bapak Ibu, dia tidak mendapat hak, tidak mendapat harta, tidak ada, dia bukan ahli waris. Begitu juga yang lain-lainnya. Ada cucu daripada anak perempuan katakanlah. Kepadanya sebelum harta itu kita bagi, sebelum harta itu kita bagi masing-masing untuk menerimanya, berikan kepada cucu laki-laki. Dan yang kita berikan itu Bapak Ibu sekalian, tidak lebih daripada sepertiga, ya, tidak lebih daripada sepertiga. Dan katakan kepadanya adalah perkataan yang ma'ruf. Nah, ayah kamu sudah meninggal sebelum kakekmu. Kamu sudah mendapat warisan dari ayahmu. Karena kamu sudah mendapat warisan dari ayahmu, makanya kamu tidak mendapat lagi warisan dari kakek kamu. Kami ini adik daripada ayahmu. Ketika ayah kamu meninggal, kami tidak mendapat apa-apa. Karena ada kamu. Jadi adik laki-laki terbimbing oleh anak laki-laki. Adik laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Abang kita pun dia punya anak laki-laki. Dia kaya. Hartanya sampai 2 miliar. Semua harta abang kita diberikan kepada anaknya yang laki dan kepada anaknya yang perempuan, juga diberikan kepada istrinya. Kita sebagai adik tidak mendapat apa-apa ketika abang kita meninggal. Maka hari ini ketika ayah kita meninggal, kita mendapat pusaka daripada ayah. Si anak abang kita dia tidak mendapat lagi karena terhalang dengan kita. Jadi sama. Kalau dulu saya terhalang dengan Anda, sekarang Anda terhalang oleh kami. Ini namanya qaulun ma'rufah, perkataan yang baik. Ini kita sampaikan kepada ponakan. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika dia datang pada pembahagian, kita berikan sedikit kepadanya. Kita berikan. Sama halnya dulu, ketika ayahnya meninggal dunia, pada malam flight kita pun hadir. Imam hadir, Gusi hadir, semuanya hadir. Hartanya
kemudian ilmu pengetahuan. Dia kurang ilmu pengetahuan, tidak bisa bekerja untuk mencari rezeki yang halal, tidak bisa beramal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya daripada yang haram, ya, menjaga dirinya daripada yang haram dan hal-hal yang lain, sehingga tahu kepada mereka sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Ini kalau kita meninggalkan keturunan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, wal yahsal ladzi, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Falyattaqullaha, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya solusi kepada anak-anak kita ini. Jadi makanya sebelum datang demikian, sebelum datang kita pada tua, anak kita pada remaja dan pada budak bahkan sudah dewasa, Rasul menganjurkan kepada kita, ajarkan kepada anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Ajarkan cara berwudu, ajarkan semua rukun sholat, puasa dan lain sebagainya. Pukullah. Akhirnya apa? Ketika dia berumur 15 tahun sudah balik, dia sudah tahu kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia sudah tahu kewajiban dan sunnah kepadanya, tahu halal dan makruh, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan kepada kita seperti ini, "A'limu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanihim la fi zamanikum." Ajarkanlah anak-anakmu, karena mereka akan hidup pada zaman mereka, bukan pada zaman kita. Jadi jangan kita seperti Bapak Ibu sekalian, kita ajarkan kepada anak apa yang biasa kita lakukan. Jangan. Apa yang biasa kita lakukan pun kita ajarkan kepada dia. Kemudian kita ikuti perkembangan zaman. Kalau dahulu Bapak Ibu sekalian, kalau dahulu orang pulang pesantren bisa hafal bersama dan imam Isya selesai. Bisa hafal bersama jadi imam kampung selesai, jadi ibu-ibu. Tapi sekarang dia kemana lagi? Mesti hafal 30 juz Al-Quran. Sehingga banyak imam-imam anak-anak muda itu hafid. Kalau dulu kita hafid hanya juz 30, sekarang anak-anak kita upayakan dia mesti hafid 30 juz. Itu contoh. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain tentang teknologi misalnya. Bagaimana cara berjualan, beli dengan internet, belanja di mall, di supermarket, dan seterusnya. Kenapa? Karena
Orang kampung bisa ya upah pokok, ya upah pokok. Urina ya upah sumber, ya upah darah itu. Urung muda ya upah pincol, ya cor masjid, ya cor gede, ya cor rumah. 5 tahun sebelum ini. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tanah yang upah pokok, tanah mesin pokok. Tanah upah pemerah, tanah mesin cuci. Tanah upah jalan pokok, tanah jalan bermacam-macam. Tanah yang cor masjid melasa, gede dan sebagainya, karena mesin pengecoran. Jadi ini baru tahun 2020. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka apa kata Nabi? Alimu auladakum, ajarkan anakmu itu. Fa innahum ya'ishuna fi zamanin la fi zamanikum. Mereka akan hidup pada zamannya, bukan pada zaman. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada urusan anak kita juga anak yatim. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata kepada mereka perkataan yang benar. Jadi kita jangan membohongi anak, jangan bohong dengan anak, tapi selalu mengucapkan perkataan yang benar. Ketika itu kita lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati, apalagi kita punya anak yatim, ya, apalagi kita punya anak yatim. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang mengumpulkan hartanya dan kita makan harta yatim. Makanya kemarin dikatakan apa? Kembalikan harta yatim apabila dia sudah balik, dan bersaksikanlah Allah Maha mengawasinya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta yatim, dzulma karena zalim, maknanya berbagi hakim dengan tidak hak. Maka kemarin apa kata Allah? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Andai kata kita orang yang memelihara anak yatim dan hartanya anak yatim itu kaya, maka hendaklah kita infak, tidak makan daripada harta itu. Namun wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan apabila kita fakir, kita boleh makan dengan ma'ruf. Apa makna makan dengan ma'ruf sekalian? Dengan kadar ongkos kerja. Kadar ongkos kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang orang-orang yang makan harta yatim karena zalim, maknanya dengan bukan hak, lebih daripada ongkos kerja. Misalnya satu hari kita kelola yatim, ada yatim 200 orang misalnya, kita kelola ya. Ada bantuan dari berbagai macam sumber. Lalu kita makan sekedar sebagai gaji kita, boleh-boleh saja. Tapi sekarang bukan itu. Kita makan karena ada yatim makan karena gaji. Kita naik mobil, jadi naik beca. Ini namanya kita makan hartanya dengan secara boleh. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya yang kita makan itu adalah kita makan api masuk dalam perut kita. Yang kita makan itu api, Bapak Ibu sekalian. Wa sayaslawna sa'iran, dan akan ditempatkan kita di dalam neraka sa'ir, yaitu api yang sangat dahsyat, yang tahlakuna fiha, di mana kita dibakar di dalamnya.
maka berhati-hatilah. Bisa rasa cukup 3 ayat pada malam ini. Nanti kita lanjutkan ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mama Isa dan teman sekalian. Nabatu gue kamu tanya, nang sapo keluarga, nang wapo, Suraya wapo istri. Jadi pak istri pertama nang nyata dan istri kedua nang nyata. Jadi mandua istri nyata. Jadi kebetulan yang meninggal, yang paling tua istri pertama, istri ibu. Jadi di abangnya anak satu. Jadi begitu banyak meninggal, jadi kualitas satu yang sama rumah atau yang lain nama betul. Buat dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi seseorang meninggal ini ke depan, tidak masalah ya. Seorang meninggal, yang meninggal siapa? Abang yang meninggal, bukan kakek. Ya. Ya. Jadi abang yang meninggal, dia punya adik sebapak, dia punya anak kandung. Tidak ada anak kandung. Adik kandung ada. Dia ada adik kandung ada, ya. Laki-laki juga. Nah, ketika dia punya adik kandung, adik sebapak tidak mendapat. Jadi terhijab adik sebapak dengan adik kandung. Maka antara jatuh kepada adik kandung sebagai asabahnya, bukan kepada adik sebapak. Ya. Lanjut. Tadi berbicara masalah cucu daripada anak laki-laki. Sekarang saya kepada cucu daripada anak perempuan. Apabila anak perempuan sudah meninggal, tapi anak perempuannya belum dapat hak. Apakah ada peralihan kepada cucu laki-laki? Nah, ini dulu. Begini, yang meninggal siapa? Yang meninggal kakek. Yang meninggal kakek. Tapi sudah keluar meninggal anak perempuan. Sudah keluar dengan anak perempuan, dengan cucu daripada anak perempuan. Itu daripada anak perempuan. Siapa lagi? Ya itu aja. Itu aja yang meninggal. Yang kakek meninggal. Yang kita ada anak laki-laki. Oh, ada anak laki-laki lagi. Ada anak laki-laki. Anak laki-laki cucu dari anak perempuan. Ada anak laki-laki, ada cucu dari anak laki-laki. Ya. Dan anak perempuan sudah tiada. Ya, Tidak ada. paham saya. Ini apalagi ya. Kalau tadi kakek meninggal, dia punya anak laki-laki, punya cucu dari anak laki-laki. Cucu daripada anak laki-laki nggak mendapat karena ada anak laki-laki. Apalagi cucu daripada anak perempuan lebih lagi nggak dapat. Ya, lebih lagi nggak dapat. Karena kenapa? Karena ada anak laki-laki. Jadi apa namanya? Cucu daripada anak laki-laki dan cucu daripada
wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. La wasiyata li warisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Yang berlaku wasiat kepada orang yang bukan ahli waris. Misalnya dia wasiat kepada abangnya, dia wasiat kepada yang bukan ahli waris lah. Ya, tapi kalau kepada ahli waris dia menerima wasiat, tidak menerima wasiat. Ya, lanjut. Saya dapat 5 menit lagi. Ini belum menarik ini. Nanti menarik pada ayat 11 dan 12. Nah, khusus ayat Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia hadirin. Jadi hukum tayamum apabila mencuci meninggal seorang istri. Ya, sedangkan harta yang pertama harta perkongsian antara suami dan istri. Jadi hak yang pertama keluar harta dan seterusnya jika suaminya berkenan merokok atau bagi istri yang kanan ini atau akibat yang pertama. Dan yang kedua wali kamuno apabila mencuci meninggal abang, sedangkan abangnya meninggal adik ino dan anak. Dan ditanya sebagai adik abangnya anak perempuan adalah terhijab anak abang. Tapi kita merempuh batu, anak kamuno. Jadi merempuh batunya kita untuk dalam parai atau di luar parai yang kedua. Dan yang ketiga apabila bapaknya anak anda, yang atau anak inom. Jadi ditanya sebagai adiknya yang lagi kipan. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat dekat lepo menurun. Yang pertama Tinggal walakum nisfu ma tarakna. Ya. Jadi mana? Yang pertama sida uraga bertemu rumah, yang lilakonya berupa pusaka apa rumah si tengok. Yang hartanya ada di rumahnya ada harta ada Tuhan. Ada harta bagi yang namanya kata gunung ini berdua ini. Yang apa ini? Lilako itu ada apa rumah si tengok. Yang mana rumahnya? Menyang rumahnya nana itu terbut lilako. Puannya nana lilako nya atau lilako lain di rumahnya. Yang lilako tetap jauh apa rumah si tengok. Menyang nana terbut seperempat. Kalau lihat menyuna harta dan sebagainya dan sebagaimana berlaku hukum tentang harta. Kalau yang kedua menurut tidak abang menurut meninggal anak agam yang nani ni. Ya, ani nangnya menyolubeh berdua 2/3 menyolubnya tidak tengok abangnya natap colai natap apa dendai apa ya dia masapa ya pokok karena ada kepada kan waktu kuno meninggal apa nani nom dan nanangkap nani nom. Jadi anak perempuan di abangnya atau adik adalah terhijab adik agam nom. ya. Tapi nanangkap kuno tadi Tapi mesti abinya ke dari berai. Tapi sedikitnya qoblal kismati sebelum pembahagian. Jadi mama tadi kata berai kan? Kata berai ada. Nah, naga minang data nada orang kawannya. Itu berai ini. Yang ada orang mandinya jujur. Yang tajuknya segala pembahagi. Langkul tajuk segala pembahagia. Segala tajuk guna gede. Kemudian kata tajuk hendak tu. Tajuk gede berapa dan sebagainya. Pokok segala berai. yang pertama mestinya arti data pribadi atau akibat alianto mesti andai kata salah satu anak setuju pipa mesti segala mereka dari benar kalau anak setuju naya setuju ya pipa. Ada tiga kali ubi ya, ubi.
Patah sampai dapat ini. Makin gitu, tak sambung pertanyaan. Kemudian akhirnya, ia juga dapat dapat ini mandul, kata itu kan kita. Jom, tanya. Dia diubi dia agama, kampung. Tapi, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak menarik dari tentang puasnya. Misalnya saya mempunyai anak 4 orang, 2 laki 2 perempuan. Saya mempunyai rumah 8 buah. Ketika saya haji, saya berwasiat bahwa warisan ini saya bagi rata per anak baru. Menurut kajian ini bagaimana? Yang pertama, ini agama ya, bukan perdata. Surat wasiat bapak tidak berlaku. Yang berlaku hukum warisan. Ketika hukum warisan, sedangkan apa? Orang laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Namun begini Pak, setelah hukum faraid, yang laki mendapat 2 bagian, yang perempuan mendapat 1 bagian. Ada anak bapak yang tua itu apa namanya, dia orang sosial, dia arif. Gini aja bang, dia bilang, gini aja nih. Ini kita bagi sama saja. Tetapi setelah pembagian warisan, setelah masing-masing menerima haknya, yang lagi mendapat 2 bagian, yang perempuan mendapat 1 bagian, kemudian mereka berembuk. Ini punya saya kasih 2 adik. Ini kak, ini punya saya separuh, saya kasih 2 kakak. Sehingga ketika mereka saling kasih mengasih, sehingga terjadilah 8 rumah yang memiliki masing-masing 1 rumah. Yang jelas setelah menerima hukum warisan. Paham ya? Terima kasih banyak. Demikianlah kajian pada malam ini. Insyaallah 2 pertemuan akan datang kita juga masih merumuskan tentang masalah warisan ini.